Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SAS? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Sudahkah sahabat SAS hari ini damai hatinya? Ikhlas senyumnya? Semoga semua dalam keadaan sehat bahagia, penuh senyum dan damai di hati. Sahabat SAS, kali ini kita akan bicara mengenai memaafkan itu menyehatkan. Apa sebenarnya memaafkan? Menurut psikolog, memaafkan adalah upaya membuang semua keinginan pembalasan dari dendam, sakit hati yang sifatnya pribadi terhadap individu tertentu atau orang yang menyakiti dan punya keinginan untuk membina hubungan kembali. Nah, sahabat SAS, sudahkah Anda hari ini memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati sahabat SAS? Sudahkah berdamai dengan kondisi dan keadaan saat ini? Sahabat SAS, memiliki hati yang damai, memiliki hati yang tulus, memang perlu waktu. Apalagi banyak hal yang terjadi di kehidupan kita. Bagaimana sih caranya memaafkan? Sahabat SAS, terimalah situasinya, bahwa kehidupan itu bergulir dari waktu ke waktu, dan kita akan bertemu dengan banyak orang, kita bersosialisasi di masyarakat, kita berinteraksi dengan lebih banyak orang, dan jika kita memiliki hati yang damai, kita bisa menerima situasi dari sebuah kejadian atau fakta yang membuat kita barangkali sakit hati, maka terimalah fakta ini dan kita menerima kondisi ini karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita pun sebagai manusia biasa tentu barangkali pernah melakukan hal yang tidak tepat yang membuat orang lain pun sakit hati. Setelah kita menerima faktanya, menerima kondisinya, apa yang harus kita lakukan? Jadilah orang yang ikhlas. Memang ikhlas mudah dikatakan, tetapi tidak mudah dilakukan. Orang-orang yang ikhlas hatinya, yang bisa menerima kondisi dan keadaan yang ada di depannya, berarti orang ini berusaha tidak menciptakan emosi yang sama dengan orang yang melukai hatinya. Belajar dari situasi, terus bergerak, menerima keadaan orang lain, menerima keadaan di lingkungan kita, menempatkan diri kita secara tepat, berlaku bijak, mengikhlaskan setiap peristiwa yang datang di kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang mau berdamai dengan keadaan. Yang lebih penting lagi, berdamai dengan hati kita dan diri kita. Apalagi yang harus dilakukan sahabat SAS? Setelah kita menerima situasi, kita berdamai, penting untuk dilakukan adalah hindari kata-kata negatif. Mulailah dengan kata-kata yang positif. Pemilihan kata yang positif akan memberikan energi yang positif pula. Jadi, kalau saya bilang, berpikir positif,
berbaik sangka, maka ucapan yang dikeluarkan pun adalah positif. Kalau sering saya sampaikan di SAS Center ketika materi personality, positive thinking, positive feeling, insya Allah positive speaking. Orang-orang yang selalu berpikir positif, berbaik sangka pada orang lain, insya Allah kata-kata yang dikeluarkan pun kata-kata yang positif, yang menyenangkan, yang menenangkan hati dan membuat damai di sekelilingnya. Mulai sekarang, yang masih menggunakan kata-kata negatif, beralihlah menggunakan kata-kata yang lebih positif. Dan cobalah untuk selalu di energi yang positif. Dimulai dari ketika bangun tidur, tersenyum melihat dunia, bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, dan melakukan aktivitas dengan senang hati, dengan bahagia, melakukan kegiatan hal-hal yang baik. Insya Allah hari-hari yang dilalui dari membuka mata hingga menutup mata untuk tidur beristirahat juga menemukan hal-hal yang baik. Selalulah di energi positif, selalulah berpikir positif, hindari yang negatif. Sahabat SAS, kadang kita tidak tahu bagaimana caranya untuk selalu di energi yang positif. Maka boleh silahkan mulai untuk menulis hal-hal yang sekiranya masih mengganjal di hati, masih terbayang dalam ingatan. Silakan ditulis, kemudian membersihkan hal-hal yang negatif dari pikiran kita. Misal, hari ini saya merasa tidak nyaman dengan si A, ditulis. Hari ini suasana hati saya lagi tidak enak. Hari ini saya menemukan masalah-masalah yang tidak menyenangkan. Kemudian setelah ditulis, kita coba telaah, kita terima faktanya, kemudian kita coba bersihkan dari pikiran kita, bahkan istilahnya siapkan waktu khusus, boleh siapapun sahabat SAS untuk detoksifikasi pikiran negatif. Butuh waktu, misalnya pada saat sendiri, pada saat setelah berdoa, berzikir, membersihkan hati, buang pikiran-pikiran negatif dari diri kita, dan kita mencoba menarik hal-hal positif untuk diri kita. Jika hal positif sudah masuk di dalam diri kita, yang negatif sudah hilang dari diri kita, maka kita akan menemukan sebuah kedamaian. Menulis hanya sebagai sebuah cara untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Misal, sahabat SAS mau mencoba menulis, boleh tidak Bunda, tulisan ini saya buang jauh-jauh. Silakan, barangkali itu lebih meringankan hati. Coba untuk membersihkan dengan cara apapun sehingga meringankan hati dan mengkondisikan diri kita pada energi yang positif. Apalagi selanjutnya? Berhentilah menghakimi diri sendiri. Kadang-kadang sebagai manusia biasa kita menyalahkan diri sendiri. Iya, saya salah. Saya melakukan yang tidak tepat. Maka mulailah untuk tidak menghakimi diri sendiri, apalagi sampai menghukum diri sendiri. Ayo sahabat SAS, mulailah dengan hal yang baik. Mulailah dengan hal yang positif. Jika kita melakukan sebuah kesalahan dan memang kita harus lakukan, bertemu dengan orang yang barangkali tidak nyaman menerima ucapan kita, mintalah maaf. Temui, minta maaf kepada orang
yang barangkali tersakiti dengan kata-kata kita. Karena memaafkan orang lain dimulai dari kita bisa menerima kondisi orang lain untuk diri kita sendiri dan membuka diri kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Sahabat SAS, sudahkah sahabat SAS memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain hari ini? Jika belum, lakukan sekarang. Saya yakin sahabat SAS akan semakin nyaman, semakin damai, dan semakin bisa menerima kondisi orang lain agar orang lain nyaman ketika bertemu kembali dengan kita. Sahabat SAS, apa sebenarnya sih manfaat memaafkan? Yang pertama, memaafkan membuat kita lebih bahagia. Kenapa? Dengan memaafkan kita akan lebih lega rasanya. Hati kita semakin damai. Hati kita menjadi lebih ikhlas. Ketika rasa ikhlas berbalut rasa syukur yang luar biasa, maka kita menjadi orang-orang yang bahagia. Karena orang-orang yang bersyukur, kebahagiaan akan datang padanya. Memaafkan membuat hubungan lebih tahan lama. Ingat, kita sebagai makhluk sosial, kita akan berhubungan dengan lebih banyak orang, kita berinteraksi dengan lebih banyak pribadi, maka akan membuat hubungan lebih bertahan lama, bertemu teman lagi, dan kita akan bersama mereka lagi dalam jangka waktu yang lebih lama jika kita akan memaafkan setiap hal yang terjadi di kehidupan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Apalagi? Ya, memaafkan dapat meningkatkan kesehatan. Kenapa? Karena orang-orang yang memanfaatkan kesempatan memaafkan orang lain lebih sehat. Kadang-kadang sakit itu dari pikiran. Orang yang tidak ikhlas, stres, memikirkan banyak hal yang pada akhirnya justru berpengaruh terhadap kesehatan kita. Oke, berarti memaafkan menyehatkan. Memaafkan dapat mengusir stres. Maafkan mereka, damai hati kita, ikhlaskan. Kita nggak usah hari-hari hanya memikirkan seorang. Karena kita harus fokus pada tujuan hidup kita, bermanfaat bagi orang lain, dan yang penting memaafkan orang lain. Juga mengurangi gejala kecemasan. Cemas ketemu orang yang sama, kalau kita sudah ikhlas memaafkan, kita akan lebih damai dan bahagia. Nah, inilah manfaat dari memaafkan. Dan yang lebih penting lagi, meningkatkan kesejahteraan psikologis. Orang yang sehat, orang yang bahagia, sejahtera hidupnya, damai hatinya, ikhlas dalam melaksanakan keseharian di dalam bermasyarakat dan berinteraksi sosial, maka kesejahteraan secara psikologis sesungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Nah, sahabat SAS, memaafkan sesungguhnya wujud dari keikhlasan kita menerima kondisi orang lain. Memaafkan sesungguhnya wujud dari kebaikan hati kita. Dan satu hal, sahabat SAS, orang-orang yang mau memaafkan mulia hatinya. Baik sahabat SAS, memaafkan wujud kemuliaan hati yang sejatinya baik bagi orang lain dan sangat baik bagi diri sendiri. Ayo sahabat SAS, mulai dari sekarang lebih mudah memaafkan karena kita adalah pribadi-pribadi yang siap menjadi pribadi baru, ikhlas dan damai hatinya.
Terima kasih sahabat SAS sudah mengikuti video ini. Semoga berkenan dan bermanfaat. Silahkan share, subscribe, like, dan komen. Dan kita akan ketemu di video yang akan datang. Sukses untuk semuanya, damai hatinya, ikhlas pikirannya, perbaiki hidup kita hari ini dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.